Selamat pagi teman-teman. Ini hari Jumatnya, tanggal 30 September 2022. Pukul hampir jam 6 pagi ya di Indonesia Barat. Saya sedang melihat BRMS. Jadi BRMS ini terakhir saya bahas adalah di tanggal 16 September ya. 2 minggu yang lalu saat ARB jatuh di hari Jumat sore. Waktu itu saya sampaikan bahwa pergerakan BRMS adalah di antara 200 dan 240. Ini juga sudah sering saya sampaikan sebelumnya. Dan saya punya simpanan jangka panjang di sini, tapi saya biarkan saja karena memang untuk jangka panjang. Ternyata apa yang terjadi kemudian, harga jatuh terus. Ya, dan saya biarkan saja, saya tidak jualan sama sekali, saya tunggu saja. Tapi ternyata jatuhnya memang seru juga, sampai kemarin tuh di 147. Jadi hari Jumat itu kalau saya tidak salah masih 206. Kemarin jatuh ke 147. Jadi 59 rupiah, hampir 60 perak. Bukan main. 30% ya, dari 200 ini. Tapi sebenarnya kalau untuk BRMS ini bukan hal aneh ya. Saya sudah 2 tahun ya mengamati BRMS. Ya sekali ini agak jauh dari biasanya ya. Tapi nggak kaget juga lah. Kalau kita lihat dari harga 50-an ya, memang fluktuasinya seru ya. Tapi belum ada emang yang seperti ini. Ini lumayan dari sini ke sini ya. Jauh. Ini juga dari sini ke sini. Tapi yang seperti ini memang belum ada terjadi. Jadi menarik. Nah, saya sedang mencari timing untuk tambah lagi. Ya, jadi saya sedang perhatikan bagaimana selama 2 minggu ini. Volume agak besar ya, walaupun tidak sebesar di sini. Kita lihat ya. Tapi lumayan lah, sedang-sedang lah. Ya. Dan yang menarik kemarin jatuhnya volumenya besar. Di dalam 2 minggu ini yang terbesar ya. Ya, dalam 2 minggu ini volume yang terbesar transaksi dan harga jatuh 5,1%, tapi tidak sampai ARB, tidak sampai ke batas bawah. Nah, ini kan menarik ya. Volumenya besar yaitu 226 miliar. Jadi sedang mengguyur, tetapi tidak sampai pada batas ARB, batas bawah. Dan kalau kita lihat, ya, ini saya lihat yang 20 menit, yang 30 menit ya. Sepanjang hari kemarin tuh ada kesempatan jual maupun beli ya. Jadi tidak tutup jalannya, tidak dikunci. Dia mau beli dipersilahkan, yang mau jualan juga dipersilahkan, bebas. Beda dengan di sini ya. Di sini dikunci. Di sini bebas, di sini dikunci lagi. 2 kali dikunci, di sini bebas lagi. Nah, kemarin ini yang saya kira sangat menarik ya, karena di sini dijual
Sini volume besar ya. Tapi harga jatuhnya di sini jatuh terus. Di sini diambil orang ini. Jadi mari kita lihat bagaimana gerakan asing dulu. Asing rupanya kemarin masuk ya 39 miliar, 40 miliar. Jadi asing kemarin masuk. Dalam seminggu ini sebenarnya asing keluar ya. Demikian juga kalau kita lihat dalam 3 bulan terakhir asing keluar 300 miliar. Sudah. Tetapi kalau kita lihat dalam 6 bulan, sebetulnya asing masih di dalam, masih masuk tahun ini 1,2 triliun. Bahkan kalau kita lihat dari awal tahun itu 1,1 triliun masih ada 1 triliun. 6 bulan terakhir yang banyak, 1,2 triliun asing masuk. Oke. Jadi asing masih di dalam. Kemudian kita lihat sekuritas. Kemarin itu yang jualan biasa ya, MG. Bumi kemarin juga MG ya, ini banyak sekali jualannya. Yang menarik, yang lain beli ya, kebanyakan beli nih. Belanja ya. CP yang enggak, CP ini apa ini? CP ini Valburi saya kira ya. Apa ya CP lupa saya. Oke. Nah jadi AK dan BK belanja ini. Banyak yang belanja. Kemudian kalau kita lihat dalam seminggu, nah ini MG masih jualan, CP justru yang leadernya, yang banyak transaksi tetapi sudah book ya. Jualan banyak, beli banyak. Sudah ya ada kelebihan beli sedikit tapi book lah. Jadi CP sama MG ini yang minggu ini bekerja keras dalam transaksi ya. Nah, MG-nya kelihatan lebih banyak jualan. Kemudian CP ngambil barang sedikit seperti yang lain juga. Seminggu ini penting ya, karena banyak penurunan dalam 1 minggu. Harga kalau kita lihat kembali, 1 minggu itu di sini, ya turun dari 175 ya, turun ke 147. 25, 28, 10% lebih, 15% itu di 1 minggu ini. Ya. Jadi turun 30%, hampir separuhnya di sini ya. Mungkin nggak sampai, ya 12% lah. 15% ada ya, 15% ada dalam seminggu ini. Dan itu yang bekerja keras adalah, tadi kita sudah lihat, hilang ya. Nah ini. CP dan MG. Kalau MG kita tidak aneh ya, tapi rupanya berdua dengan CP ini dalam seminggu ini. Sebagai pengendali, sebagai pemimpin transaksi. Yang lain sih nambah-nambah ini ya, sedikit-sedikit. Kebanyakan sih ngambil barang seminggu ini. Jadi mereka pada mencicil juga ini. Saya masih belum mencicil. Kalau kita lihat 1 bulan,
Ternyata CP tadi, yang tadinya seminggu ini besar transaksinya ya, itu nomor 2 paling besar di bawah MG, tapi juga ngumpulin barang nih, hijaunya lebih ya. CP, nah ini menarik. CP ini pemain ya, pengendali juga di sini dalam seminggu ini. Seminggu harga turun 15%-an, dia dagang banyak, jual beli banyak, berarti dia bagian dari pemimpin harga. Saya sebut pemimpin lah ya, Pimpro, pimpinan proyek. Jadi CP adalah Pimpro, tapi ternyata CP dalam sebulan ini nambah. MG yang jualan. Kalau kita lihat 3 bulan, MG juga nambah ya. YP nambah, CP mana? CP nambah sedikit. Memang 3 bulan ini 3 bulan ini kita lihat ya. Ini saya kira saya dari sini. Nah ini 3 bulan ini bulan Agustus, Juli, Agustus, September. Harga di sini mendatar, baru dibanting di sini. Jadi rupanya dalam situasi begini pun jumlah transaksinya masih masih positif ya, artinya masih lebih banyak membeli. Nah, silahkan ambil kesimpulan sendiri. Ya, saya cuma mengantarkan saja bagaimana melihat persoalan ini. Kalau kita lihat setahun, jangan setahun ya, kebanyakan ya. Nah, dalam tahun ini saja ternyata MG itu book ya, jual dan belinya ya. Jadi cuci tangan sudah. Kalau kita lihat pada tahun ini MG sudah cuci tangan ya, yang semua yang dijual sudah dibeli, yang dibeli sudah dijual. Nah, kemudian beberapa juga cuci tangan, CC, PD ya. Ambil profit lah ya. Jadi barangkali tahun ini sudah banyak profit, perlu modal diambil dulu, jadi jual saja semua yang dibeli tahun ini. Tentu sebagian besar dalam harga yang bagus ya, karena tahun ini kan diawali dengan harga yang murah ya. Kalau kita lihat tahun ini mana tadi? Tahun ini ya diawali dengan harga di sini tuh masih 100-an ya. Jadi rupanya MG mau tutup buku untuk tahun ini. Ya, sudah cukup lah profit. Tahun ini ya. Tetapi kalau kita mundur ke belakang sedikit 1 tahun, jadi sampai bulan September, ternyata MG membeli lebih banyak. Jadi masih ada barang simpanan MG ini. Dalam grafik ini ya. Ini masalahnya kita nggak tahu yang di luar grafik ya. Di luar grafik kan bisa aja ada barang nyelonong ke tempat lain, mana kita tahu ya, dijual lewat pasar negosiasi misalnya ya. Kita nggak tahu itu. Tapi intinya sepertinya MG masih punya barang kalau lihat begini. Tapi untuk tahun ini ya modal dikembalikan dulu ya. Tadi sudah kita lihat semua yang dibeli tahun ini sudah dijual, semua yang dijual tahun ini sudah dibeli. Jadi book balik asal. Tentu bawa cuan ya, cuannya banyak itu. Nah, uang kembali. Jadi uang yang dipakai MG itu intinya, uang yang dipakai MG untuk transaksi tahun ini sudah kembali. Cash. Mau diapain cashnya? Ini kita belum tahu. Demikian. Jadi saya karena memang saya menempatkan BRMS untuk jangka panjang,
Nah, ini sudah sering saya sampaikan, saya melihat BNS, pertama dia emas, ya, saya pengen juga nyimpan emas untuk jangka panjang. Yang kedua ada proyek-proyek baru, ya, pabrik baru sedang dibangun. Saya berharap dari situ ada nanti perbaikan harga, ya, potensi lah. Kemudian juga BRMS ini sudah dipimpin oleh Salim Group, ya, saya kira citranya kuat, ya, citranya kuat. Jadi karena itu saya menyimpan saja, walaupun sudah turun berapa persen, 30% tadi ya, saya tidak jual, malah saya ingin tambah lagi. Jumlah yang saya pegang lumayan ya, ya kalau dicatur tuh ukuran benteng lah. Saya sekarang punya porsi cash yang besar karena memang saya melihat suasana yang belum enak ya di Ukraina, jadi saya masih pegang cash yang porsi yang besar, sehingga BRMS ini termasuk saham yang cukup besar saat ini bagi saya di antara saham-saham lain. Tapi karena saya masih punya cash, saya tidak khawatir dengan turunnya BRMS dan berminat untuk cari timing menambah. Demikian. Dan kemarin ada berita yang menarik. Ya. Ini hari Kamis 29 September ya. Berita dari investa.id. Judulnya Durian Runtuh Bumi Mineral di Kerta, Banten. Nah, durian nih, ada durian nih. Ini kemarin ya, kemarin jam berapa ini? Pagi, kemarin pagi. Malah harga jatuh ya. Rezeki Nomplok kembali diterima oleh PT BRMS, pasalnya piutang selama 7 tahun sudah di write off dalam neraca keuangan BRMS. Akhirnya dilakukan pelunasan ya. Pelunasan dan penyerahan aset tambang emas kertas senilai penyerahan aset tambang emas kertas senilai 85 juta. Oh, ini piutang ya. Oh, rupanya piutang utang atau ada yang utang ke BRMS. Kemudian di write off, sudah dihapus, ternyata dibayar ya. Nah, jadi dapat duit ekstra nih. Ternyata cadangan biji emas ini memiliki 18 juta ton. Jadi aset tambang emas di Kerta ini punya 18 juta ton cadangan. Resourcesnya 75 juta, wah gede ya. Nah, ini sudah ada izin produksi dari pemerintah untuk 20 tahun ke depan. Wah, sudah ada izin nih. Oke nih. Oke. Lokasinya tidak terlalu jauh, dekat dengan akses jalan Banten. Oh, masih di Jawa Barat ya, Banten. Oke. Logistik gampang ya. Demikian kata Direktur Chief Investor Relation Bapak Herwin Hidayat. Pabrik yang kedua di Palu dan biji masih berjalan, jadi rencana pembangunan pabrik masih berjalan. Sesuai rencana akan selesai akhir tahun ini. Jadi pabrik yang ketiga di Palu 4.000 ton biji per hari dengan di Gorontalo 2.000 ton diharapkan dapat mulai beroperasi di kuartal pertama tahun 2024. Jadi 1 semester lagi lah ya. Jadi saya kira progres sepertinya di sini ya. Progres pembangunan pabrik itu berjalan baik. Nah, demikian. Jadi posisi saya masih belum jual. Lot simpanan jangka panjang saya memang sekarang minus ya. Karena lumayan ya. Saya kira 30% itu. Atau lebih sedikit ya. Tapi ya saya simpan saja.
Dan saya ingin tambah lagi. Saya akan lihat dalam hari ini pergerakannya, karena saya lihat kemarin sudah kalau kita lihat belanja kemarin ya, yang belanja ada banyak nih. Yaitu ini belanja, jadi rame-rame udah belanja, bahkan AK dan BK ini belanja banyak. MG kenapa jualan ya saya nggak tahu lah ya, kita nggak tahu. Apa Mas, kalau mau manuver banting harga saya kira udah selesai ya, udah dibanting-banting ya. Masa mau dibanting lagi orang udah nggak takut. Kalau sekarang MG banting lagi orang udah nggak takut. Ini udah masuk ya. Jadi mungkin ya itu, saya duga tutup buku dulu. Kembali modal. Jadi modalnya kembali, karena MG ini memang pedagang besar ya sepertinya. Jadi seluruh transaksi tahun ini sudah book, modal sudah kembali, dan cuan, profit sudah diangkut. Mungkin itu mereka pastikan dulu. Entah, ya, suasana memang kurang bagus dari emas ya. Karena kita lihat ini harga emas ya. Ini sejak ini setahun ya, dari awal tahun turun terus ya, dari puncaknya ada di 945 ribu ya, ini per gram ya di Indonesia ya. Sekarang sudah 800 ribuan, jadi sudah turun 20% mungkin, enggak sampai 15% lebih harga emas. Jadi mungkin ya ini memang tidak bagus ya suasananya. Kalau kita lihat 3 tahun terakhir ya, itu emas itu naik karena COVID ya, di tahun 2020 ini. Sebelumnya murah, 500-an ya, di bawah 600-500 ribu. Setelah COVID naik, nah, bergejolak ya. Nah, apakah akan turun lagi karena COVID sudah mereda? Apakah akan turun lagi ke bawah, kembali ke 500-an, 600-an? Kita tidak tahu, bisa saja. Tapi juga ada faktor Ukraina ya, dan inflasi di mana-mana. Kalau udah inflasi gini kan kadang orang kembali ke emas ya, kita nggak tahu. Ini juga aneh saya, kenapa emas turun terus ya sejak ya, dari awal tahun lah ya, dari Maret, dari Ukraina. Oh, sejak perang Ukraina harga emas malah turun terus. Logikanya saya tidak paham. Ya tapi apa, emas tetap emas ya. Jadi saya akan tetap cari peluang nambah BRMS dengan melihat pergerakan. Mungkin hari ini saya akan mulai ya, karena rasanya kalau dibanting lagi orang udah mau ambil lah. Tapi kita lihat lah ya, kita nggak tahu juga bagaimana yang terjadi di luar sana. Kalaupun saya beli kali ini, mungkin saya akan nambah sekitar 20% saja dulu dari lot yang sudah ada. Saya tambah dulu 20%, kira-kira begitu. Demikian, terima kasih teman-teman. Selamat pagi, sehat selalu.